Bawa cek dulu kerapiannya. Sudah bersih. Kalau sudah bersih berarti kita Indonesia airku kandung padaku, di sana aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tangan diputar-putar, ditepukan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, bikin mengurut. Goyang, 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 goyang. Tangan diputar-putar, bertepukan. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. apa yang harus disiapkan? Nah, yang mana? Pertama, yang pastinya bangun apa? Bangun tidur. Habis bangun tidur apa lagi? Mandi. Habis mandi apa? Ya, mempersiapkan apa, Pak? Pakaian, celana, sepatu. Habis itu setelah udah siap semuanya, sarapan. Habis sarapan apa lagi? Berangkat ke sekolah. Masih banyak yang tinggal itu. Sikat giginya belum tadi. Buku-bukunya belum diambil. Tas-tasnya belum diambil. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pelajaran hari ini bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya kita berpikir komputasian. Pembelajaran hari ini pertama memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional melalui aktivitas sederhana. Yang ketiga, menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita mau berangkat ke sekolah, harus ada yang disiapkan. Bajunya mau disiapkan, sepatunya mau disiapkan, buku-bukunya mau disiapkan, sarapannya mau disiapkan. Coba bayangkan kalau misalnya ada salah satu saja, misal buku lupa ketinggalan. Nah, gimana kita cara belajar? Misalnya buku kita ketinggalan di rumah. Makanya kita belajar ini bagaimana kita berpikir komputasional. Dari kita tidur malam, kita sudah tahu kita besok sekolah mau belajar apa aja. Berarti malam-malam itu harus sudah disiapkan bajunya besok hari apa. Misal hari Selasa, seragamnya berarti merah putih.
Nah ini kenapa nih pakai baju nih olahraga nih hari Sabtu? Harusnya kalau bukan jam pelajaran olahraga harusnya pakai baju pramu. Nah, berarti belum berpikir komputasional itu. Harusnya berpikir komputasional. Nih kalau misal kalian mau pakai baju olahraga hari Sabtu kan ada olahraga nih. Baju seragam ini seragam apa namanya pramuka tetap di bawah. Pas belajar di dalam kelas kita menggunakan pakaian pramuka. Tidak. Nah, berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Untuk kita semua. Dari tadi kita berpikir secara komputasional. Nah, supaya apa? Hidup kita tertib, bagus. Kalau misalnya kita selalu berpikirnya secara komputasional. Nah, coba misal kita mau ada masalah nih, kelas kita berantakan, kotor, ada sampah di mana-mana. Nah, Olive sebagai ketua kelas, kita ada berapa orang? 21 orang. Itu dibagi sama Olive. Misal Olive bagi Yuzen, Bakdi, Yeza, sama ini menyapu. Habis itu siapa lagi? Neymar, sama ini apa? Reno, sama Ratno, ya. Sama yang lainnya, sama Siska. Kita mengapel dan yang lain-lainnya membersihkan yang lain. Nah, itu namanya berpikir secara komputasional kira-kira. Seperti itu ya. Tapi ada yang berbeda-beda, ada yang mungkin tambahkan kecap, ada mungkin tambahkan yang lain-lain, atau mungkin pakai sosis, tergantung. Nah, jadi sebelum, nah inilah namanya dekomposisi. Kita pertama apa langkah-langkah yang kira-kira kita untuk membuat nasi goreng tadi? Pertama menyiapkan bahannya, mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbunya, mencampur semua bahan dan menjadi nasi goreng. Boleh nanti coba di rumah masak nasi goreng. Terus yang kedua tadi ada namanya pengenalan pola. Pengenalan pola ini apa? Kemampuan mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah-masalah yang kecil yang telah dipecah. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ini contoh. Tadi saat membuat nasi goreng, langkah-langkahnya menumis bumbu, memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, ya kan? Masukkan bumbu, aduk hingga harum. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Pasti kan? Namanya memasak itu pasti kita menuangkan minyak dulu ke dalam pot. Apa akibatnya kalau misalnya langsung kita masukkan sayur ke dalam kompor tanpa adanya minyak? Kosong. Nah, itu tadi berpikirnya tuh, berpikir secara komputasional. Nah, masukkan minyak itu namanya pola ya. Kalau polanya memasak, pastinya kita masukkan, panaskan wajannya dulu, hidupkan kompor, panaskan wajan, masukkan minyak ke dalam kualinya, baru kalau sudah panas minyaknya baru kita masukkan bumbu yang diperlukan untuk menumis. Itu namanya pola. Pasti seperti itu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
Nah, ini. Lihat ya. Lihat dulu. Ini ada ininya kegiatan kita hari ini, bagaimana caranya membuat mie instan. Pernah Mas Ami kan? Pernah. Kira-kira apa aja sih yang pertama ya, dekomposisi, memecahkan massa. Nah, langkah-langkah kecil membuat mie instan apa aja? Langkah-langkahnya membuat mie instan. Misal satu tadi, kalau misalnya buat nasi goreng tadi kan apa? Siapkan kompor. Sama misalnya kalau mie buat pakai apa? Pakai kuali apa pakai apa? Buat mie pakai apa? Panci buatnya. Habis itu apa lagi yang mau disiapkan? Minyak, apa lagi? Minyak, bumbunya, piringnya, dan lain-lain. Nah itu dia. Habis itu polanya. Apa aja polanya? Pola tadi. Kalau nasi goreng polanya apa? Ada wajan, ada nasinya, sama ada bumbunya. Ah ini apa lagi? Kalau misalnya polanya kira-kira pola membuat mie instan nih. Panci bisa, habis itu merebus air, masukkan mie ke dalam panci, habis itu disiapkan. Kan seperti itu kan, kalau misalnya buat mie kan harus direbus terlebih dahulu. Nah, terus untuk kegiatan yang ketiga apa saja? Nah, nih, yang ini kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan saat memasak makanan, bukan hanya mie. Pilih 3 kegiatan yang sering berulang. Tulis apa? Kegiatan yang sering berulang. Apa aja? Ini kegiatannya ya. Masak sayur boleh, masak apa? Silakan, Dek.
lain? Satu memasak sop, dua memasak tempoyak, tiga memasak lemak. Lalu dapat kompor, lalu dapat panci, masukkan air suhu hingga mendidih. Tuangkan mie ke dalam panci, taruh bumbu ke dalam piring, lalu diaduk dan bersiap disajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menentukan hasil kelompok kami. Dibaca dari atas ya. 1. Masukkan opor. 'Langkah-langkahnya rapi, langkah-langkahnya
Nah, kira-kira kalau langkah-langkahnya tidak rapi atau tidak benar, kira-kira jadi nggak minyak? Pasti tidak jadi. Misal bumbunya lupa ditaruh. Apa akibatnya kalau bumbunya lupa ditaruh? Algoritma. Nah, di algoritma ini membuat mie instan. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Ini tadi algoritmanya. Di detail. Ada panci, ada mie, ada air, ada kompor sama mangkok. Itu yang pertama kita harus siapkan dulu. Yang kedua, rebus air di atas kompor hingga mendidih. Yang ketiga langkahnya, masukkan mie ke dalam air mendidih. Tunggu hingga matang. Yang keempat, masukkan bumbu ke dalam mangkok. Yang kelima, tuangkan mie dan air ke mangkok lalu diaduk rata. Ini langkah-langkahnya, ini algoritmanya. Hampir mirip dengan dekomposisi, tapi algoritma ini lebih detail. Ada urutan pengerjaannya. Paham sampai sini? Jadi hari ini kita belajar apa? Berpikir secara komputasional. Nah, yang pertama melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Yang kedua membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Membuatmu menjadi pemecah masalah yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Ini ada manfaatnya. Kita belajar hari ini belajar berpikir secara komputasional. Biarpun kita manusia, kita harus dapat berpikir secara komputasional, bukan hanya mengandalkan apa? Teknologi. Nah, ya ini ya. Ingat ada 4 pilarnya ya berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Harus dipahami, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, terima kasih. Dengan berpikir komputasional, masalah serumit apapun, insya Allah bisa kita temukan solusinya. Jadi dari mulai hari ini diterapkan di masing-masing kehidupannya.